Ada beberapa hal yang menjadi motivasi bagi kita semua sehingga kita sering atau semangat untuk menghadiri majelis taklim. Bukan hanya sekedar pahala, Pak, untuk menghadiri majelis taklim seperti ini, bukan hanya sekedar ganjaran atau iming-iming yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Ada satu hadis yang sangat membuat saya senang dan tertarik lebih dari hanya sekedar pahala. Bahwa Al-Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis, yang hadis ini muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlis, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya kebiasaan berkumpul dengan sahabatnya di masjid untuk menjalankan majelis taklim. Sama seperti kita ini, Pak. Kita ini mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai sholat Rasulullah mengadakan kajian. Selesai sholat Rasulullah mengadakan musyawarah. Selesai sholat Rasulullah mengadakan rembukan. Yang itu semua dilaksanakannya di masjid. Sehingga satu saat Rasulullah mengatakan, bainama huwa jalisun fil masjid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, wan nasu ma'ahu, dihadiri oleh para jemaah. Para jemaah hadir mengikuti kajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqbala salasatu nafar. Di sela-sela hadirnya para jemaah ini datanglah 3 orang. Ada 3 orang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isnani ila Rasulillah wa dhahaba wahid. Jadi 3 orang tadi ini berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Yang 2 betul-betul menghampiri Rasulullah. Dan 1 ini pergi, Pak. Pergi pulang. Tidak jadi menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqafa ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 jamaah tadi, karena 1-nya sudah pulang. Yang 2 ini duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. 1 di antara yang 2, mereka duduk paling depan karena ingin lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ingin lebih dekat untuk mendengarkan kajian-kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang satunya, yang nomor 2, wa amal akharu fajalasa khalfahum. Yang satunya duduk di pojokan. Mungkin ada yang hadir duduk di pojokan begitu kan, duduk di teras masjid, ada duduk di lapangan, ada duduk di pinggir-pinggir masjid, ada yang ngangkat-ngangkat minuman begitu. Wa ammas salis, dan yang nomor 3 tadi, fa'adbara zahiban, kemudian pergi. Yang nomor 3 tadi tidak mengikuti kajian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pulang begitu saja, selesai sholat pulang begitu saja. Padahal tadi sudah diumumkan sama pengurus masjid untuk tidak pulang sejenak, kita saksikan bersama, ikuti bersama kajian Ahad bulanan di hari Minggu, bulanan subuh di hari Minggu. Ini pulang. Maka yang ketiga ini selesai dari pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selesai menyampaikan kajian-kajiannya. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala ala ukhbirukum anin nafaris salasati. Saya akan menyampaikan, menginformasikan kepada kalian semua tentang 3 orang yang barusan terjadi. Kasus yang terjadi tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum, kata Rasulullah. Amma ahaduhum, kenapa kok dia mau mendekat kepadaku? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullahu ilaihi. Dia mendekat kepadaku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada dirinya. Orang yang dekat di dalam majelis taklim yang seperti ini, misalnya di bagian depan, ingin dekat agar supaya mudah untuk mendapatkan siraman-siraman kajian-kajian dan lebih mudah untuk mendengarkan misalnya, atau lebih dari itu misalnya lebih senang, maka Allah Subhanahu wa taala sejatinya, sesungguhnya lebih dekat kepada orang yang mendekat di dalam majelis taklim tadi. Kemudian kelompok yang kedua, wa ammal akharu fastahya. Dia duduk di pojokan, ditarik misalnya, Pak, ayo di depan misalnya. Biasanya kan ada majelis pengajian begitu ya Bu ya. Monggo di depan, Onda. Ini malu karena alasannya malu.
Orang yang ikut ngaji juga, walaupun di pojokan, Pak, di pinggir-pinggir teras masjid misalnya, atau di lapangan-lapangan masjid, di pojokannya masjid, disuruh ke depan nggak mau, fastahya. Tapi tak maunya karena dia malu di dalam majelis taklim tadi. Tapi tetap dia dengarkan, tetap dia mengikuti kajian-kajian. Maka faedahnya kata Kanjeng Nabi Muhammad, fastahyallahu minhu. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa orang tadi. Ini faedahnya, Bu. Malu Allah Subhanahu wa taala mau nyiksa. Misalnya ada yang di pojokan. Ini Allah taala malu nanti mau disiksa. Cuma masalahnya yang di pojokan ini ketika disuruh ke depan bukan karena malu. Ayo ke depan lo. Ini sini Pak Ustaz, mau merokok ya yang mana? Alasannya karena rokok. Berarti gimana di akhirat nanti? Allah Subhanahu wa taala ngasih rokok gitu. Jadi alasannya yang benar kalau malu, alasannya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah malu akan menyiksa dirinya di hari kiamat. Nah, kemudian kasus yang ketiga, wa amal akhir, yang ketiga yang berpaling ini fa'aradallahu anhu. Ketika dia berpaling dan pulang, maka saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala juga berpaling dari dirinya. Artinya orang yang nggak mau di dalam majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala juga nggak mau terhadap dirinya. Maka kelak dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kita syukurilah bersama-sama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dekat ataupun yang jauh, yang ada di luar ataupun yang ada di dalam, semuanya tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.